Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya selaku moderator Muhammad Rian Akbar. Saya Fadilah Heria. Saya Okin Jepan Handanu. Saya Ari Andika. Saya Dahlia ini. Saya Raihan. Baik, kita akan masuk ke konsep teori dan kedudukan administrasi dan supervisi dalam membangun kompetisi pendidik dan tenaga pendidikan yang akan dibacakan oleh Oki Johepan Handamu. Kepada Okin, kami persilakan. Baik, lanjut slide. Slide berikutnya. Baik, di sini saya akan membacakan slide pertama dari presentasi kami, yaitu konsep teori dan kedudukan administrasi dan supervisi dalam membangun kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, konsep administrasi dan supervisi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, administrasi mengandung arti sebagai proses kerjasama dalam suatu wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan Sigiani 2009, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dalam sistem pendidikan yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah pendidik seperti guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peran penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, terima kasih kepada Okin. Selanjutnya, yang fungsi-fungsi administrasi pendidikan akan dibacakan oleh Ari Andika. Pada Ari Andika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu persyaratan yang harus ada bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan dari suatu kegiatan akan mengalami suatu kesulitan, bahkan juga kegagalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang diperlukan pada tahap pemulihan dan juga selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan dan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu koordinasi. Pengkoordinasian diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu agar kegiatan mereka berjalan selaras dan anggota dalam usaha mencapai tujuan. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dalam fungsi administrasi pendidikan adalah komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima yaitu survei PIS.
Supervisi dalam fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi atau syarat esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu kepegawaian. Dalam kepegawaian yang dimiliki titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menempatkan dan membimbing personil. Sebenarnya fungsi kepegawaian itu sudah dijalankan sejak penyusunan, perencanaan dan pengorganisasian. Sekian moderator yang dapat saya sampaikan. Maaf, Ari, ada yang nomor 7 dan nomor 8, Ari. Oh baik, selanjutnya yaitu nomor 7, pembiayaan. Biaya atau pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Tanpa biaya mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Baik, terima kasih kepada Arianika. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan yang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia akan dibacakan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 1. Kualitas sarana fisik yang rendah. 2. Kualitas guru yang rendah. 3. Kesejahteraan guru yang masih rendah. 4. Prestasi siswa rendah. Yang 5. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. 6. Ketidakserasian pendidikan dengan kebutuhan. 7. Mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya, pengertian profesi. Kata profesi dalam bahasa Inggris adalah profession. Dalam bahasa Belanda itu profesi, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu professio, yang bermakna pengakuan atau pernyataan. Menurut Tiller 2002, profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Baik, terima kasih kepada Rehan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Khairiah. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, selanjutnya. Dari kata profesi, maka terdapat bentukan kata lainnya, seperti profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Profesionalisme menurut Nata adalah pandangan tentang bidang pekerjaan, yaitu pandangan yang menganggap bidang pekerjaan sebagai suatu pengabdian melalui keahlian tertentu dan yang menganggap keahlian itu sebagai suatu yang harus diperbaharui secara terus-menerus dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang terdapat dalam ilmu pendidikan. Selanjutnya, kata profesionalitas yaitu merujuk pada suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Menurut Saud, profesionalisasi menunjuk kepada profesi, peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota profesi. Yang C, karakteristik profesi. 1. Keintelektualan kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manusia. Lebih memerlukan proses intelektual. Yang kedua, kompetensi profesional yang dipelajari. Pelayan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran secara intensif. Ketiga, objek praktek spesifik.
Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktek spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktek spesifiknya sendiri. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi ini memungkinkan dipelajari dan dikembangkannya profesi tersebut, dipraktekkan dan diawasi sesuai dengan kode etik, serta diselenggarakannya perlindungan terhadap profesi yang dimaksud. Yang kelima, motivasi altruistik. Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan keberhasilan dan kebahagiaan sasaran pelayanan, serta kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Khairah. Selanjutnya, yang tenaga kependidikan akan dibacakan oleh Dahlia Agraini. Pada Dahlia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam tenaga kependidikan. Nah, menurut Yahya, profesi tenaga kependidikan ini adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu, serta didasarkan pada norma yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban tenaga kependidikan, hak yang melekat pada diri tenaga kependidikan sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang kelima, memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh tenaga kependidikan adalah yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kembali kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dahlia. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu klasifikasi tenaga pendidikan. Klasifikasi tenaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai berikut. 1. Kepala Satuan Pendidikan. Ya, Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan, termasuk tenaga pendidikan ini adalah rektor. 2. Pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, termasuk dalam tenaga kependidikan ini adalah guru. Dan yang terakhir, tenaga pendidikan lainnya. Itu tenaga pendidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Tenaga pendidikan ini adalah wakil kepala sekolah atau perpustakaan. Sekian dari kelompok 1. Kami mengundurkan diri. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.